Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5A yang beranggotakan saya Agnes Novitasari, Aljufri Asri Kamarullah, dan Miftah Wiriyah akan mempresentasikan juga mensimulasikan model pembelajaran problem-based learning menggunakan metode brainstorming, debat, dan juga everyone is a teacher here. Harap disimak ya. Problem-based learning merupakan sebuah pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Problem-based learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Metode brainstorming. Metode brainstorming merupakan metode yang dilakukan oleh seorang guru dengan cara melontarkan suatu masalah ke kelas yang kemudian dijawab oleh siswa. Kemudian, siswa tersebut dapat menyatakan pendapat atau memberi komentar sehingga memungkinkan masalah tersebut berkembang. Langkah-langkah metode brainstorming: yang pertama, guru menjelaskan persoalan atau permasalahan. Yang kedua, guru menunjuk salah satu siswa untuk menjawab persoalan yang sedang dibahas. Yang ketiga, siswa mengutarakan pendapatnya. Yang keempat, guru menunjuk siswa lainnya dan kegiatan tersebut terus berulang. Dan yang terakhir, guru mengevaluasi ide-ide dan pendapat atas persoalan yang sedang dibahas. Kelebihan metode brainstorming: yang pertama, mendorong siswa berpikir kritis. Yang kedua, mengasah kemampuan berpikir siswa dalam melihat masalah dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga, tidak memerlukan banyak alat atau media pembelajaran. Yang keempat, menghasilkan jawaban atau pendapat melalui reaksi berantai. Yang kelima, membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Adapun kekurangan dari metode brainstorming: yang pertama, siswa yang pintar akan lebih aktif. Yang kedua, guru harus memiliki banyak pengetahuan. Yang ketiga, masalah yang diangkat bisa meluas, tidak sesuai dengan harapan. Dua, metode debat. Metode debat merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan akademik siswa. Debat adalah kegiatan adu argumen antara dua pihak atau lebih, baik secara perorangan maupun kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah. Langkah-langkah metode debat. 1. Membagi siswa menjadi dua kelompok. Kelompok pro atau setuju dan kelompok kontra atau tidak setuju, dengan duduk berhadapan antar kelompok. 2. Guru memberikan tugas untuk membaca materi yang akan diperdebatkan. 3. Guru menunjukkan salah satu anggota pro untuk berbicara. Kemudian setelah selesai ditanggapi oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa mengemukakan pendapatnya. 4. Guru menambahkan konsep atau ide yang belum terungkap. 5. Guru mengajak siswa untuk membuat kesimpulan yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Kelebihan metode debat: siswa yang belajar bagaimana kehidupan berdemokrasi. 2. Meningkatkan pengetahuan akademik siswa. 3. Mampu mengemukakan pendapat yang bertentangan dengan orang lain. 4. Membangun keterampilan siswa berpikir kritis. 5. Mengasah keterampilan berbicara. Kekurangan metode debat: 1. Guru harus tegas dan lugas jika debat terjadi berkepanjangan. 2.
Siswa yang pandai berkomunikasi dan berargumen akan lebih aktif. 3. Dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai materi yang akan didebatkan. Yang ketiga, metode pembelajaran everyone is a teacher here. Metode everyone is a teacher here merupakan metode yang bertujuan agar siswa berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Dalam metode ini, siswa berperan seperti guru, yaitu menjelaskan materi kepada teman sekelasnya. Selanjutnya, langkah-langkah metode pembelajaran everyone is a teacher here. Yang pertama, guru memberikan materi yang akan dibahas. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, guru menunjuk salah satu siswa dan siswa menjawab pertanyaan. Yang keempat, guru menunjuk siswa lain dan terus berulang. Yang terakhir, guru mengevaluasi, yaitu menambahkan dan meluruskan materi yang dibahas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kelebihan metode pembelajaran everyone is a teacher here diantaranya adalah yang pertama, mendorong siswa yang pasif menjadi aktif. Yang kedua, siswa dapat memperdalam materi yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga, mendorong keberanian dalam mengemukakan pendapat. Yang keempat, memperluas wawasan masing-masing siswa. Yang terakhir, melatih komunikasi siswa dengan berani berbicara di depan publik. Selanjutnya, kekurangan dari metode pembelajaran everyone is a teacher here. Yang pertama, materi yang akan ditanyakan harus dipelajari siswa terlebih dahulu. Yang kedua, memerlukan banyak waktu untuk tanya jawab. Yang ketiga, guru harus menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Yang keempat, guru harus mampu membawa suasana agar siswa tidak terlalu tegang ataupun gelisah. Sekian presentasi kami mengenai materi model pembelajaran problem-based learning dan metode pembelajaran brainstorming, debat, dan juga everyone is a teacher here. Selanjutnya kami akan menampilkan simulasi dari penerapan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang telah kami paparkan. Dalam simulasi akan terdapat 2 pertemuan. Pertemuan pertama menggunakan Google Meet dengan metode pembelajaran everyone is a teacher here. Sedangkan untuk pertemuan kedua dengan tatap muka menggunakan metode brainstorming dan juga debat. Silakan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik semua kan? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu, sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu juga sehat. Sebelum itu Ibu absen dulu ya. Baik. Oke. Al-Jufri. Ya, saya hadir Bu. Oke, terus Aulia Maharani. Hadir. Alfia Dwi Kirana. Hadir Bu. Danang Muhammad Fajrin. Saya Ibu. Denisa Ramadanti. Hadir Ibu. Dela Safitri. Hadir Ibu. Dian Setianingsih. Hadir Bu. Miftah Hoiriah. Miftah. Hadir Ibu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Kalau begitu kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu minta satu orang untuk pimpin doa dulu. Ya, mungkin dari saya Bu. Saya akan pimpin Oke. doa. Sebelum perkuliahan dimulai, ada baiknya kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Al-Jufri yang telah memimpin doa.
Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai minat dan bakat. Materinya akan Ibu berikan di grup WhatsApp ya. Setelah itu Ibu kasih waktu 15 menit pada kalian untuk membaca materi tersebut. Setelahnya Ibu akan mengajukan pertanyaan secara acak kepada siswa yang Ibu tunjuk. Nah, setelahnya siswa yang Ibu tunjuk tersebut menjawab pertanyaan dari Ibu, siswa tersebut bisa memilih temannya yang lain untuk menjawab pertanyaan Ibu dari yang selanjutnya. Setelah itu di akhir pertemuan akan Ibu berikan Google Form yang kalian semua harus jawab mengenai materi pertemuan minggu depan ya. Baik, Ibu. Oke, Baik. materinya Ibu share sekarang ya. Sudah masuk belum di WhatsApp? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Baik, semuanya dibaca dulu ya. Ibu kasih waktu 15 menit. Oke, baik. Semuanya sudah dibaca materinya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke. Nah, Ibu sebelum masuk ke pertanyaan, seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Menurut kalian kenapa sih kita mempelajari minat dan bakat? Saya, Bu, kalau menurut saya biar kita lebih mengenal diri sendiri gitu, Bu. Oke, yang lain? Ada lagi? Kalau menurut saya agar kita dapat menentukan jurusan kuliah, Bu. Oke, bagus. Yang lain? Kalau menurut saya biar kita tahu Bu nanti mau kerja apa. Bisa. Ayo, yang terakhir? Saya, Bu. Boleh, Al, apa? Biar nanti pas kuliah nggak salah jurusan, Bu. Oke, dari keempat pendapat tersebut udah bagus-bagus banget ya. Nah, benar banget apa kata kalian? Nah, mempelajari minat bakat ini tuh penting banget buat kalian, terutama buat kalian nentuin jurusan nanti kalau kalian mau masuk kuliah. Jadi nanti jurusan yang kalian tekuni sesuai sama diri kalian, sesuai sama minat dan bakat kalian, seperti itu. Selanjutnya, Ibu masuk ke pertanyaan. Ibu akan mengajukan pertanyaan secara acak ya. Yang pertama, saya akan menunjuk Al-Jufri. Menurut kamu, bakat itu apa sih? Menurut saya bakat itu suatu kemampuan bawaan yang masih perlu dilatih agar menjadi suatu kemampuan, keahlian dan keterampilan yang handal. Misalnya ada seorang anak yang memiliki ibu seorang penulis. Besar kemungkinan dari juga punya bakat menulis seperti ibunya. Oke, bener banget ya apa yang kata Al. Jadi bakat itu tuh lahir dari diri kita. Dari kita kecil tuh udah ada gitu. Nah, bakat itu tuh kalau semakin kita asah, semakin lebih baik kemampuannya. Makanya penting banget buat kita tahu tuh bakat kita apa. Baik, selanjutnya Al mau nunjuk siapa? Miftah, Bu. Oke, Miftah, udah siap ya? Siap, Ibu. Oke, pertanyaan untuk Miftah. Menurut kamu, minat itu apa? Menurut saya, minat itu perhatian atau keinginan yang paling besar dari seseorang tentang suatu hal. Misalnya, saya itu punya minat sama dunia psikolog. Karena dunia psikolog itu mempelajari tingkah laku manusia dan menurut saya itu menarik banget, Ibu. Seperti itu, Bu. Oke, jawaban kamu udah bagus ya, Miftah. Nah, anak-anak saya tekankan lagi di sini, minat itu sesuatu yang kita pusatkan perhatian secara besar. Jadi kita memusatkan perhatian ke dalam hal itu tuh sangat besar. Itu yang disebut minat. Nah, setelah ini Miftah mau menunjuk siapa? Saya mau nunjuk Denisa, Ibu. Oke, Denisa. Langsung ke pertanyaannya aja ya, Denisa ya. Menurut kamu, manfaat untuk mengetahui minat dan bakat diri kita itu apa? Untuk mengetahui potensi yang dimiliki dan mengetahui jurusan atau kelanjutan pendidikan setelah lulus, Bu.
Oke, bener ya. Dengan mengetahui minat dan bakat kita bisa mengetahui nih apa aja potensi yang kita milikin. Setelah mengetahui minat dan bakat tersebut, kita bisa mengembangkan lebih dalam potensi tersebut. Selain itu, mengetahui minat bakat juga dapat menuntut kita untuk menemukan jurusannya itu yang benar-benar pas banget sama kalian. Jadi kalian tidak merasa salah jurusan nantinya. Nah, selanjutnya juga Ibu pengen ngasih tahu nih ke kalian, jika kalian ada permasalahan keluarga, ada kendala ekonomi, atau hal-hal lainnya yang membuat kalian kayaknya nggak bisa nih untuk lanjut kuliah setelah lulus nanti. Nah, kalian bisa datang ke ruang guru BK ya, bisa dikonsultasikan ke Ibu. Baik, Ibu. Oke. Nah, sampai di sini mengenai minat dan bakat, apa ada yang ingin kalian tanyakan? Danang kayaknya lesu banget nih. Danang? Apa Danang mau bertanya? Kalau Danang nggak mau nanya, saya aja yang nanya ke Danang ya. Menurut Danang, kira-kira minat Danang tuh di bidang apa sih? Saya sebenarnya tuh kayak suka gambar gitu Bu, tapi saya suka nggak pede nunjukin gambar saya ke orang lain gitu loh. Jadi itu sih. Jadi karena nggak pede, menurut Ibu kamu harus pede ya. Karena kan sesuatu hal itu nggak langsung jadi besar gitu, harus ada proses untuk kamu mengembangkan potensi tersebut. Jadi kalau kamu nggak pede terus, kamu nggak akan bisa tuh mengembangkan potensi kamu. Nah, terus kamu juga harus melatih terus tuh gambarnya. Sekarang banyak loh pekerjaan ilustrator yang banyak dicari, bisa jadi minat Danang ini menjadi pekerjaan. Jadi nggak apa-apa ya Nang, nggak usah malu untuk menunjukkan hasil karya itu. Iya Bu, baik. Makasih Bu. Ayo yang lain, ada yang ingin bertanya? Nggak ada lagi Bu. Oke, Ibu ingatkan kembali ya, kalau untuk mengetahui minat dan bakat itu sebenarnya bukan hanya sekedar untuk menentukan jurusan, tapi juga untuk meningkatkan semangat atau motivasi belajar kalian juga. Karena kan kalau misalnya kita mempunyai minat dan bakat yang sesuai dengan jurusan yang kita tekuni, juga nanti akan meningkatkan motivasi belajar kita, karena tidak ada gangguan, tidak ada paksaan dari diri kita, ya kan? Oke, karena menurut Ibu pelajarannya sudah cukup sampai di sini saja. Setelah ini akan Ibu share link Google Form ya, kalian isi semua ya. Di sini akan ada pertanyaan mengenai minat dan bakat kalian, dan pertanyaan lainnya untuk pembelajaran di pertemuan minggu depan. Baik Ibu, baik. Baik Ibu. Baik, terima kasih atas waktu kalian dan keaktifan kalian di pertemuan hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Akusno Pitasari, Saya Aljufri Asrikamullah. Saya Miftahiriyah. Kami dari kelompok 5B akan mensimulasikan model pembelajaran problem based learning dengan metode brainstorming dan juga debat. Berikut kami tampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai materi minggu kemarin, yaitu minat dan bakat, saya akan memberikan sebuah kasus tentang alumni kalian. Namanya akan saya rahasiakan, tapi mungkin dari kalian akan tahu siapa ya. Jadi, ada kakak kelas kalian, dia sangat pintar, ranking pertama di angkatannya, dan seperti yang kalian tahu, dia berhasil masuk Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Nah, dari situ, tapi itu keinginan orang tuanya.
kakak kelas tersebut kembali ke ruang guru BK kemarin dan bilang kalau dia mau ikut SBM lagi, mau pindah lagi ke ITS, ngambil jurusan teknik. Nah, menurut kalian di sini berdasarkan minat dan bakat dan keinginan orang tua, lebih baik kalau kalian memilih jurusan itu lebih baik dengan minat dan bakat atau mengikuti keinginan orang tua? Ini ada yang mau berpendapat? Kalau menurut ini Bu, itu tuh harus minat bakat gitu Bu, soalnya kan sesuai passion kita ya. Jadi nanti kalau misal udah di bidang kerja, udah kita berkarir tuh ya udah sesuai senyamannya kita, tentang minat bakatnya kita, passionnya kita gitu. Jadi kamu yakin banget kalau tentang passion? Iya Ibu, soalnya kalau misalnya kita kerja sesuai hobi tuh walaupun lelah tuh masih tetap harus dikerjain. Sedangkan kalau misalnya banyak nih kasus yang kalau kerja terus nggak sesuai passion tuh kayaknya udah capek banget gitu Bu. Oke, seperti itu ya. Kalau menurut Duka gimana? Kalau menurut saya sih lebih baik mengikuti apa kata orang tua, karena kan orang tua udah tahu yang baiknya gimana. Toh orang tua juga nggak mungkin mau menjerumuskan anaknya kan ke keburukan. Jadi orang tua pasti bakal milihin yang terbaik buat anaknya. Jadi kamu yakin banget sama pilihan orang tua kamu? Saya yakin sama pilihan orang tua saya karena dalam pemutusan hal tersebut untuk kemana jurusannya itu juga saya berdiskusi dengan orang tua. Ini berarti udah ada 2 kelompok nih. Jadi sekarang kita bagi jadi 2 kelompok sesuai dengan pendapat, lebih memilih orang tua atau lebih memilih minat dan bakat. Dan setelah ini kita akan mengadakan debat. Jadi buka waktu kepada kalian untuk diskusi dulu nih faktor-faktor apa aja sih yang bisa menjadi penentu yang lebih kuat di antara orang tua atau minat dan bakat, dan faktor-faktor apa aja nanti yang bakalan mendukung atau yang bakalan berdampak buruk kepada orang tersebut gitu. Oke, Ibu kasih waktu kalian 10 menit aja, cukup kan? Cukup. Oke. Baik anak-anak, sekarang kita mulai sesi debatnya ya. Pertama kita dari penyampaian pendapat dulu dari kedua kelompok. Bisa dimulai dari kelompok pertama? Baik, saya akan menyampaikan menurut pendapat kelompok kami, yaitu kelompok minat bakat. Yang pertama menurut kami, kenapa minat dan bakat itu harus diutamakan ketika memilih jurusan atau jenjang karir. Yang pertama itu, kalau misalnya sesuai minat bakat kan kita bakal lebih semangat ya buat belajar pas nanti di universitas, jadi nilainya juga bakalan lebih bagus. Nah yang kedua itu pekerjaan nanti yang kita ambil pun setelah lulus itu nantinya tuh bakalan sesuai keinginan kita, sesuai passion kita gitu. Nah yang ketiga itu pas kita misalnya kan kalau bekerja kan pasti capek ya, lelah. Nah itu tuh kita nggak terlalu memusingkan karena pas kita kerja ya kita senang-senang aja, itu tuh sesuai sama apa yang kita mau pekerjaan yang kita impikan gitu. Nah yang terakhir itu pas bekerja itu kalau misalnya sesuai minat sama passion kita itu bakalan sangat mempengaruhi hasil pekerjaannya gitu menjadi lebih baik dan menjadi lebih lah daripada yang nggak sesuai sama keinginan kita. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau untuk kelompok 2? Bukan duluan. Kalau menurut kami menemukan dalam penelitian soal street parents di mana anak-anak yang dididik oleh para street parents yang sedari kecil dalam segala aspek kehidupannya dipilih oleh orang tua. Misalnya dia harus memakai baju ini, dia harus mengikuti program tertentu seperti itu untuk les-les tertentu misalnya. Nah itu akan menjadikan individu tersebut terbiasa dengan pilihan-pilihan yang diberikan orang tuanya. Dan juga biasanya anak-anak dari sekitaran sini atau anak-anak yang terbiasa dengan pilihan orang tuanya rata-rata menghindari perdebatan dengan orang tuanya juga. Jadi mereka lebih baik mengikuti apa yang dikatakan orang tua. Selain itu mereka sudah berpikir bahwa yang dipilihkan pasti yang terbaik, jadi mereka mengikuti. Oke, kalau dari kelompok 2 seperti itu, kelompok 1 juga setelah memaparkan, apakah ada sanggahan dulu untuk dari kelompok 1? Dari kelompok kami, menurut kami itu
kalau misalnya strict parents, kenapa nggak didiskusikan dulu sama orang tuanya? Mungkin orang tuanya maunya yang seperti ini. Tapi kan kalau misalnya anaknya maunya yang A, orang tuanya mau yang B, kan bisa didiskusikan terlebih dahulu gitu sama orang tuanya. Oke, apa ada jawaban dari kelompok kedua? Biasanya strict parents itu sulit untuk diajak diskusi ya. Biasanya mereka menuntut jika mereka mau anaknya melakukan A, maka mereka harus A. Untuk kelompok dua, apa ada tanggapan untuk kelompok pertama? Saya ada, Bu. Bagaimana jika minat dan bakat tersebut tidak menghasilkan hasil yang memuaskan? Silakan kelompok dua, apa ada jawaban? Tadi kan pertanyaannya itu gimana kalau apa tadi pertanyaannya? Maaf. Minat dan bakat tersebut tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Minat dan bakat tersebut tidak dapat Mendapatkan hasil yang memuaskan ya, Bu. Nah, kalau menurut kelompok kami itu sesuai dari poin 4 yang tadi kami udah jelaskan. Kan kalau misalnya kita bekerja sesuai minat bakat itu hasil pekerjaannya tuh jadi lebih baik dan lebih bagus gitu loh. Jadi kayak punya reward tersendiri buat diri sendiri gitu. Jadi gak masalah kalau misalnya itu tuh dapat gaji yang besar atau memuaskan seperti itu. Dan juga kan tiap orang punya definisi atau sukses yang berbeda-beda, dan sukses tidak hanya melulu soal banyak uang atau kaya, tetapi juga bisa ketika keinginan terbesar kita bisa dicapai. Menurut saya sih begitu, Bu. Oke, pendapatnya sudah bagus-bagus ya. Apa ada sanggahan lagi dari kelompok dua? Ya, saya. Tapi kan banyak nih kasus yang dia udah yakin sama jurusannya tapi hasilnya tidak memuaskan. Silakan. Kalau misalnya hasil yang memuaskan, menurut kelompok kami banyak faktor sih yang mempengaruhi kenapa hasil dari jurusan yang dipilih sesuai minat bakat itu nggak memuaskan. Salah satu contohnya itu mungkin aja tuh anak itu tuh ngegampangin semua pelajaran yang udah sesuai dengan minat bakat yang dipilihnya gitu loh. Padahal kan harusnya kenyataannya kita tuh nggak boleh menyepelekan apapun. Jadi tuh kayak harus ya belajar dengan sungguh-sungguh aja, nggak boleh ya ini mah sesuai keinginan gua, udah mah gampang nanti aja gitu, nggak boleh. Nah itu menurut saya salah satu faktor kenapa bisa yang disebutkan almati. Begitu, Bu. Pendapat dari kedua kelompok sangatlah bagus menurut saya. Tapi akan saya tambahkan lagi ya untuk kesimpulannya. Jadi untuk mengenai minat dan bakat dan pendapat orang tua tuh penting banget sebenarnya. Jadi untuk menentukan jurusan tuh seharusnya lebih baik ada kejujuran di antara orang tua dan juga di antara anak. Jujur dalam hal ini tuh maksudnya anak bisa mengutarakan apa yang sebenarnya diinginkan, nggak asal mengikuti keinginan orang tuanya. Walaupun orang tuanya seperti yang dikatakan Zuka tadi, strict parents, walaupun seperti itu kan anak juga punya hak untuk mengutarakan apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Jadi sesuai dengan minat dan bakatnya, tapi juga dengan restu orang tua. Walaupun kan banyak nih yang bertanya-tanya, tapi Bu, banyak orang tua yang kayaknya keras banget gitu kalau misalnya soal hal kayak gini gitu, maunya sesuai keinginannya. Apalagi kalau nilai anaknya tuh bagus banget, maunya gengsi deh atau sama orang tua yang lain, pengennya kan kayak gitu. Tapi di sini makanya nih peran guru BK, saya sebagai guru BK ini tuh penting banget. Kalian bisa datang ke guru BK, mengadakan layanan, kita bisa menjadwalkan layanan mediasi. Jadi kita bisa pertemukan kalian dengan orang tua kalian di depan guru BK, ngomongin kayaknya bagusnya kayak gimana sih di antara minat dan bakat, nilai anaknya, dan juga keinginan orang tua. Jadi nanti diluruskan. Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Jadi kita akhiri aja ya, karena sudah lewat dari waktu banget nih pertemuan ini. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Dari kelompok 2, apakah ada sanggahan untuk kelompok pertama?
Ada juga udah nggak? Iya lu. Terima kasih Bu. Enggak kayaknya yang gitu. Gue begini jadi guru. Udah kali. Ya Allah, gila gue mikir tuh tadi gue mau ngomong apa. Bagus ya, guys. Ya apa sih namanya? Setelah improvisasi loh. Improvisasi loh. Bisa juga sekarang. Saya kameramen. Bisa gue jadi guru begini anjing. Lu ikut Bang. Saya kameramen. Ada behind the scene aja terus biar Lu ikut lama. Bang. Ada behind the scene. Goblok. Ada behind the scene.